Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi pendidikan profesi apoteker Unka akan melakukan konseling mengenai insulin pasien diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan berdebat. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya apoteker Busung Manifa, apoteker yang bertugas di apoteker Unka ini. Saya ingin tahunya sampai 10 menit Bu terkait dengan resep Ibu yang insulin ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ini bersedia Mbak. Baik, sebelumnya Bu, saya ingin meminta data diri Ibu. Iya. Bisa dibantu untuk menyebutkan nama, alamat, dan tempat tinggal Ibu. Misalnya dengan kita dilihat, untuk alamatnya di Jalan Dewi Maranga, untuk kenalan ini untuk Jalan Dewi Wisata. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, 085 145 000 baik. Ini dengan sendiri ya? Iya benar. Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama yang menderita diabetes Bu? Lebih hampir mau 1 tahun. Sudah mau setahun. Berarti sebelum menggunakan insulin ini, sebelumnya ada menggunakan obat-obat oral ya? Ini sebelumnya dikasih obat sama dokter itu metformin. Oh, metformin yang baik. Ibu ada riwayat ambil obat? Tidak ada sebenarnya. Apakah Ibu sedang ada diabetes yang diabetes? Tidak ada juga. Aku ini pertanyaan jadi sensitif, apakah Ibu seorang perokok atau sedang mengonsumsi alkohol? Apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Nah, Mbak, ini Mbak dari dokter Alvina ya, dokter spesialisnya di dalam ya? Tidak. Tadi dokternya ada menjelaskan tidak alasan kenapa Mbak menggunakan insulin? Iya, tadi dokter sudah jelasin setelah dilakukan pengecekan gula darah sama HbA statusnya masih di atas normal selama 1 tahun terakhir yang dikasih insulin. Gitu. Karena HbA statusnya di atas normal ya. Kemudian untuk penggunaan insulin sendiri apakah sudah dijelaskan? Belum, katanya nanti dokternya bilang dijelasin sama dokternya. Belum. Untuk harapan dari pengobatan ini apakah sudah dijelaskan oleh dokter Alvina? Jadi sudah katanya dokter nanti setelah saya menggunakan insulin gula darah saya akan normal. Baik Bu, saya akan menjelaskan beberapa informasi yang terkait penggunaan insulin ini. Iya, silakan. Jadi di sini Mbak diresepkan insulin Tefenir 3 kali sehari 10 unit ya sekali pemakaiannya, dibandingkan sebelum makan. Sudah ditulis di etiketnya penggunaannya. Jadi insulin sendiri ini Mbak itu sebenarnya adalah hormon yang dihasilkan pankreas untuk mengatur metabolisme karbohidrat dan konsentrasi glukosa dalam darah Mbak. Untuk sediaan insulin ini, lihat ini cair Mbak ya, ini seperti ini. Untuk indikasi penggunaan insulin ini tadi seperti yang menjelaskan bahwa Mbak sudah menderita diabetes selama 1 tahun, kemudian keadaan HbA1c dan gula darah Mbak masih ada di atas rentang normal. Kemudian untuk durasi penggunaan insulin ini, Mbak mungkin sudah tahu ya kalau penyakit diabetes itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol gejalanya dengan menggunakan insulin. Jadi kalaupun Mbak harus menggunakan insulin hidup, Mbak tidak perlu khawatir. Yang penting Mbak menggunakan sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh dokter ya. Frekuensi penggunaan insulin seperti yang tertera di sini 3 kali sehari sebelum makan. Kalau Mbak lupa menggunakan insulin, Mbak bisa langsung menggunakan sesuai dengan dosis yang tertera yaitu 10 unit, jadi tidak perlu dibawa ya. Kemudian saya akan menjelaskan cara menggunakan insulin. Sebelumnya untuk area-area penyuntikan insulin itu ada beberapa tempat Mbak ya, bisa dilihat di tulis ini. Mbak bisa menyuntikkannya di perut, di lengan, di paha atau di bokong. Kemudian sebelum menggunakan insulin ini Mbak sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian Mbak bisa membeli lokasi insulinnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini caranya Mbak buka dulu insulinnya. Kemudian dipastikan insulin ini masih dalam keadaan baik, tidak berubah warna, tidak berkabut dan tidak berlumpal. Kemudian sebelum disuntikkan Mbak putar sampai dosis yang dianjurkan 10 unit seperti ini. Kemudian ini saya contohkan insulinnya kan akan disimpan di kulkas Mbak ya. Nah sebelum digunakan Mbak sebaiknya mengambil insulinnya pakai kotak seperti ini agar suhu insulinnya sesuai dengan suhu tubuh Mbak ya. Kemudian cara menyuntikkan insulinnya ini saya akan Mbak ya. Ini misalnya saya suntikan di perutnya. Yang pertama tadi Mbak sudah cuci tangan ya. Nah kemudian sebelum disuntikan di lokasi penyuntikan misalnya perut, di bagian ini Mbak lap dulu dengan alkohol basah. Setelah itu buka dulu insulinnya seperti ini, tapi jangan disentuh ya Mbak karena ini steril. Kemudian di bagian perut ini Mbak cubit, diambil lemaknya dengan menggunakan ibu jari dan jari jempol. Kemudian
insulinnya digenggam dengan 4 jari dan atasnya ditekan dengan jari ibu jari ya, disuntikan tegak lurus seperti ini sampai terdengar bunyi tek. Kemudian cubitannya dilepas perlahan dan insulinnya dijauh. Kemudian kalau misalnya di lokasinya setelah penyuntikan itu ada darah, Mbak tidak perlu panik, bisa diulang lagi dengan alkohol ya. Untuk penyimpanan insulin ini sebaiknya disimpan di nadikas saya, tapi jangan di bagian freezernya. Untuk penggunaan insulin ini sebaiknya sudah habis sebelum 6 bulan. Jadi kalau sudah 6 bulan itu sebaiknya tidak digunakan, jadi harus habis ya sebelum 6 bulan itu. Terus untuk efek samping obatnya gimana? Oh iya, efek samping insulin ini yang paling umum itu adalah hipoglikemia, Mbak. Jadi kadar gula di dalam darah Mbak bisa menurun, yang mengakibatkan Mbak berkeringat dingin, kemudian bisa bergetar. Tapi Mbak jangan khawatir, Mbak bisa langsung minum jus untuk menormalkan kadar gula darah Mbak. Ini Mbak di sekitar lokasi penyuntikan itu biasa terjadi iritasi, bergetar, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Mbak bisa memastikan jarum yang dipakai ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian untuk lokasi penyuntikan itu sebaiknya dipindah baik. Untuk hal yang perlu Mbak hindari, sebaiknya Mbak mengurangi konsumsi makanan-makanan yang manis, permen, goreng-gorengan gitu ya. Sama kalau bisa konsumsi nasi putih juga dikurangi Mbak ya. Nanti bisa diganti dengan nasi keras ya. Yang perlu Mbak lakukan bisa mengatur pola makan seperti mengkonsumsi buah, sayur, ikan. Sama Mbak bisa melakukan aktivitas ringan seperti berjalan-jalan di sekitar rumah, bisa melakukan aktivitas berat, misal bersepeda 10 menit, tergantung kondisi badan Mbak. Bagaimana Mbak, apakah sudah paham dari penjelasan yang saya jelaskan tadi? Sudah mengerti kok. Bisa diulang Kak? Jadi insulin yang digunakan yaitu insulin Levemir digunakan 3 kali sehari sebelum makan seperti kan. Terus dosis yang digunakan itu sebanyak 10 unit. Terus untuk cara penggunaannya, lokasi yang bisa disuntik bisa di perut, di lengan, di paha, dan di bokong. Untuk cara penggunaannya kita cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada insulinnya. Dicek apakah insulin yang didosiskan ini berjalan dengan baik dengan cara mengatur 1-2 unit, kemudian ditekan pada bagian bawah sampai keluar cairannya. Apabila insulinnya ini normal, jadi kita bisa atur dosisnya ke 10 unit sesuai dengan resep dokter. Kemudian untuk cara penyuntikannya kita swab alkohol pada bagian yang ingin disuntikan, misalnya pada bagian perut. Kemudian kita ambil cubit bagian lambung perutnya, lalu disuntikan secara tegak lurus begini. Kemudian ditekan dosisnya hingga diklek. Kemudian setelah itu kita lepas pelan-pelan subitannya dan angkat insulinnya secara perlahan. Selanjutnya untuk makanan yang harus dihindari itu seperti makanan yang manis dan berlemak, kemudian atur pola makan dan selalu olahraga atau aktivitas ringan atau yang berat di sekitar. Sudah paham Mbak ya? Untuk resep ini tidak bisa diulang lagi Mbak ya? Kemudian ini ada kartu nama saya, Mbak ada berkonsultasi lagi terkait pengobatan Mbak bisa hubungi nomor yang tertera di belakang. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada Mbak? Sudah jelas semua ya? Semoga nanti kedepannya Mbak bisa terkontrol ya setelah pengobatan ini. Saya ingin minta teman-teman Mbak di sini. Makasih Mbak ya sudah meluangkan waktunya untuk konseling. Semoga sembuh. Terima kasih Mbak. Bisa diminum. Ya, demikian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.